Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan juga keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati, sekarang gaya hidup sehat itu sudah mulai banyak disadari oleh masyarakat. Banyak bergerak, banyak berolahraga, banyak beraktivitas, sekalipun kegiatannya harus dilakukan di rumah masing-masing. Nah, salah satu kegiatan atau aktivitas yang sekarang ini lagi tren dan juga rutin dilakukan oleh masyarakat adalah berkebun di rumah. Dengan lahannya hanya sedikit saja, kita sudah bisa loh menanam makanan-makanan pokok kita, sayur-sayuran, terus kemudian juga buah-buahan, bahkan sampai dengan umbi-umbi juga kita bisa tanam di sana. Nah, pas sekali bertepatan dengan hari ini adalah Hari Pangan Nasional tanggal 16 September 2021. Kita akan membahas tema bagaimana kemudian mewujudkan ketahanan pangan dari keluarga. Tapi sebelum saya masuk ke tema kita hari ini, saya akan berbagi fun fact seputar bagaimana sih kemudian kita menerapkan dan juga membiasakan gaya hidup sehat untuk anak-anak kita di rumah. Kita bahas fun fact yang pertama, ini dia pemirsa, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Karena anak-anak sekali lagi dia akan meniru apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita ingin kemudian membiasakan anak-anak kita agar bisa hidup sehat, nah kita harus memulainya sendiri pemirsa dengan tadi mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, terus kemudian kita berolahraga dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ini adalah salah satu bagian dari gaya hidup sehat. Berikutnya adalah mengajak anak untuk menyiapkan makanan mereka. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan sekarang ketika kita berbelanja ke supermarket, kemudian kita akan memberikan atau menjelaskan pada anak-anak kita apa sih kemudian nilai gizi atau kandungan dalam sebuah makanan. Nah, biasa kan tertulis ya di dalam kemasan. Nah, ini salah satu bentuk kita mengedukasi untuk anak-anak juga mengetahui kandungan yang ada di makanan mereka. Dan juga setelah kita berbelanja, kita mengajak mereka nih untuk sama-sama menyiapkan makanan. Dengan begitu kita bisa sambil menjelaskan nih kandungan-kandungan nutrisi yang ada di makanan tersebut. Berikutnya adalah menjadikan makanan bersama keluarga sebagai rutinitas. Nah, kegiatan malam ataupun pagi, sarapan ataupun dinner, ini menjadi momentum untuk kita menjelaskan jenis makanan, sayur-sayurannya apa, terus lauk pauknya apa, dan juga kandungan nutrisi di dalamnya. Seperti misalnya proteinnya nabati, itu kandungannya apa saja, dari makanan apa saja yang kita makan, terus kemudian sayurannya yang disajikan oleh parents atau orang tua di rumah, ini kandungannya apa saja, setiap jenisnya bisa kemudian dari momen seperti ini dengan kegiatan rutinitas sarapan pagi dan juga makan malam, kita menjelaskan satu persatu kepada mereka. Nah, dengan begitu mereka lebih mudah karena mereka memakannya langsung, terus kemudian juga sambil mengetahui informasi kandungan gizi yang ada di dalamnya. Berikutnya adalah jangan jadikan makanan sebagai hukuman atau juga penghargaan. Ini terkadang kita suka lupa nih parents. Jadi ketika kita melihat anak kemudian berprestasi, kita sering menggunakan makanan sebagai salah satu gift atau misalnya penghargaan terhadap prestasi mereka. Seperti contohnya misalnya permen atau coklat. Nah, ini kerap kita gunakan sebagai hadiah ketika mereka berhasil meraih prestasi tertentu. Tapi tanpa disadari, kemudian ini akan merubah persepsi anak perihal makanan gitu, bahwa oh ternyata coklat itu aku dapatkan ketika aku berprestasi atau memiliki hal positif. Tapi sebetulnya kita tidak menjelaskan apa kandungan di dalamnya, dan ketika dikonsumsi terlalu banyak, apa bahaya untuk si anak itu. Berikutnya adalah memastikan anak untuk rajin minum air putih. Nah, ini menjadi tantangan kita nih pemirsa, karena kita tahu saat ini banyak sekali nih kandungan minuman-minuman yang ada di luar sana, terutama adalah minuman-minuman yang mengandung glukosa yang sangat tinggi. Banyak minuman-minuman berkarbonasi, minuman-minuman seperti tren yang sekarang ya, minuman-minuman boba, minuman-minuman sirup. Nah, ini banyak sekali kandungan gulanya yang kita tahu tidak sehat untuk anak-anak kita. Dan dengan tampilan yang menarik, sulit untuk kemudian kita meminta anak-anak untuk lebih sering mengkonsumsi air putih. Padahal kandungan mineral yang ada di dalam air putih ini sangat bagus untuk anak-anak kita. Nah, kita akan bahas nanti satu persatu fun fact yang saya bacakan tadi bersama pakar. Untuk Anda yang tertarik dengan tema kita hari ini, Anda bisa loh bergabung bersama kami melalui Instagram kami di @bincangsehati.tv. Saya harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi saya sudah membagikan 5 fun fact seputar bagaimana cara kita mengajarkan kebiasaan anak-anak, terutama gaya hidup sehat. Lebih khususnya lagi adalah makanan atau asupan yang sehat untuk mereka. Karena hari ini kita sama-sama merayakan Hari Pangan Nasional yang jatuh pada tanggal 16 September 2021. Nah, untuk membahas satu persatu fun fact tersebut, sudah bergabung bersama saya seorang psikolog, ada Mbak Arta Fanti selaku psikolog pendidikan dari NES. Selamat pagi Mbak Arta, apa kabar? Salam sehat Mbak. Hai Mas, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kita juga akan bahas soal gaya hidup sehat dan juga asupan nutrisi yang sehat yang harus kita deliver dan kita ajarkan kepada anak-anak kita nih Mbak Arta. Nah, kita akan bahas fun fact-nya satu persatu. Yang pertama adalah kita harus menjadi contoh gitu ya. Sebetulnya bagaimana pola dan caranya agar kita kemudian bisa menjadi contoh, dan ketika kita sudah menjadi contoh untuk mereka, influencer untuk mereka, nah mereka secara otomatis mau mengikuti. Karena ada yang sudah orang tuanya punya gaya hidup sehat tapi tidak menular kemudian ke anak-anak mereka. Oke, bener banget tuh Mas soal contoh gitu ya. Sebelum kita nanti bahas yang itu ya, yang apa belum tentu menular gitu ya. Tapi soal contoh ini kan berkaitan dengan anak itu kan ibaratnya masih belajar. Jadi ketika dia lahir itu kan belum ada sama sekali kebiasaan dia untuk makan ya. Awal-awal kan sebenarnya makannya itu benar-benar hanya dari susu, menyusu gitu ya. Sementara makan, mengunyah dan sebagainya itu kan semuanya dari pembelajarannya dia sehari-hari gitu. Nah, berkaitan sama itu kita tuh bisa sebenarnya juga menambahkan knowledge sebenarnya gitu kan. Ini berkaitan sama knowledge, terus sikap, sama nanti perilakunya muncul atau enggak nih gitu. Nah, makanya itu dia ketika kita tidak memberikan contoh, nanti kan sikapnya dia terhadap satu makanan, sikapnya dia terhadap sesuatu, apa yang dia lihat, apa yang dia cium, baunya seperti apa gitu, itu kan bisa sangat-sangat berpengaruh gitu. Karena dia itu yang dia lihat sehari-hari gitu kan ya, entah itu mau makan sayur atau nanti kebiasaan dia mau kayak tadi minum air putih juga gitu ya, atau beraktivitas yang sehat gitu ya, olahraga itu juga termasuk tuh Mas sebenarnya gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan itu gitu, nanti muncullah perilaku ketika dia sudah punya sikap yang positif juga nih sama kegiatan itu gitu. Ketika dari orang tuanya juga tidak ada sikap yang positif, akhirnya juga kesulitan tuh buat dia gitu kan ya. Cuma kalau misalnya kita bicara yang tadi Mas yang kalau misalnya sudah dicontohkan juga belum menular, nah ini berkaitan sama karakter anaknya nih gitu. Karena karakternya bisa berbeda-beda juga ya setiap anak gitu. Oke, baik. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, kalau dulu kita masih bisa berharap dari sekolah ataupun daycare, yang mereka kan sekarang banyak mengajarkan soal gaya hidup sehat seperti itu. Nah, sekarang selama pandemi kita harus WFH di rumah gitu ya. Siapa lagi harus diharapkan kalau bukan kita sendiri. Jadi dengan kita menjadi contoh itu bisa cukup membantu gitu. Tapi kemudian ketika tidak menular, bagaimana karakter anak kita harus paham. Nah, mungkin bisa jadi cara komunikasinya salah. Oke. Nah, berikutnya adalah mengajak anak untuk menyiapkan makanan. Nah, pola-pola seperti ini seberapa besar kemudian pengaruhnya terhadap kita mengedukasi anak-anak supaya mereka mau mengkonsumsi makanan-makanan sehat? Oke. Yang menyiapkan makanan ini ya berkaitan dengan sebenarnya gimana dia punya rasa kepemilikan sama makanannya itu. Jadi kan ketika dia bisa menyiapkan, ketika dia bisa bantu untuk ada involve gitu ya, ada keterkaitan sama makanannya gitu. Nanti ketika dia sudah jadi makanan yang misalnya kayak goreng telur gitu ya, atau misalnya rebus telur yang simple gitu ya, masukin telurnya ke dalam panci gitu. Itu kan dia jadi punya keterkaitan, dia punya seperti rasa self estimnya juga meningkat gitu ya, estimnya meningkat bahwa dia ternyata aku bisa memasak dan aku bisa menyiapkan makanan untuk diriku sendiri gitu. Nah itu sebenarnya yang mau dibangun sih ketika juga dia bisa, dengan catatan tadi sudah diberikan contoh dulu ya Mas ya, makanan yang sehat tuh seperti ini gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang bisa dibangun ketika ada kegiatan menyiapkan makanan itu gitu. Dan ada rasa tanggung jawab gitu ya terhadap apa yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada rasa bangga juga gitu ya. Iya, karena karya mereka bisa sajikan sendiri, mereka plating sendiri dan mereka konsumsi. Wah, itu feel-nya beda kemudian ketika hanya disajikan oleh orang tua ataupun asistennya. Oke, baik.
Berikutnya adalah menjadikan makan bersama keluarga ini sebagai rutinitas gitu. Nah, selama pandemi bahkan bukan cuma sarapan pagi dan juga makan malam gitu ya. Kan kalau dulu Iya. trennya hanya 2 waktu itu yang dipunya oleh orang tua gitu. Sekarang sepanjang waktu makan kita bisa sama anak-anak gitu. Seberapa besar kemudian gaya seperti ini, rutinitas makan bersama ini terhadap tadi penularan gaya hidup sehat atau komunikasi tentang pentingnya gaya hidup sehat kepada anak-anak kita? Ya. Ini berkaitan sama tadi Mas yang saya katakan soal knowledge, sikap, sama akhirnya muncul menjadi behavior gitu ya, jadi perilaku gitu ya. Jadi yang pertama dia knowledge, dia lihat dulu, oh kalau orang makan seperti ini, kalau manusia dewasa gitu ya, manusia pada umumnya gitu ya, itu makan seperti ini perilakunya gitu. Nah, lalu sikap yang seperti apa sih yang tepat ketika di meja makan gitu. Nah, sebenarnya ini adalah waktu yang tepat ketika menjadikan makan bersama itu jadi rutinitas, itu adalah waktu yang tepat untuk memberikan contoh gitu, contoh-contoh yang tepat, contoh-contoh yang baik. Ketika selesai makan minum, ketika selesai makan meletakkan lagi piringnya ke tempat cuci piring dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana ketika makan tidak berantakan dan sebagainya gitu. Nah, itu juga menjadikan sikap dan perilaku yang bisa mendukung juga gitu. Jadi makan bersama itu adalah part of itu. Oke, tapi untuk kita menjelaskan kandungan nutrisi ataupun kandungan gizi yang ada di dalam makanan saat aktivitas seperti itu boleh saja ya dilakukan. Itu maksudnya hal yang baik dan boleh dilakukan ketika kita berada satu meja bersama mereka. Boleh banget Mas. Atau misalnya bisa seperti ini, nanti ketika dia sebelum makan, jadi sebelum makan dia bisa bandingkan dulu nih, sekarang kamu rasanya apa, lapar gitu ya. Terus nanti ketika sudah selesai rasanya seperti apa gitu ya. Kan karena kita bisa lihat usianya ya, rentang usianya. Belum tentu di usia-usia itu kalau kita jelasin tentang protein fungsinya apa, itu bisa jadi panjang banget gitu ya. Panjang banget dan anak juga belum tentu paham gitu ya. Tapi dia bisa membandingkan gitu ya, feel-nya gitu secara di dalam perut apa nih gitu, tadinya pusing, tadinya tidak kayak mau berpikir juga susah, mau belajar juga kayaknya tuh nggak mau gitu ya, uring-uringan. Nah setelah makan kamu jadi lebih enak kan badannya gitu. Nah itu mungkin yang bisa di encourage kalau untuk anak ya, kalau untuk anak yang di bawah sekitar 5 tahun gitu ya. Nanti kalau ketika sudah mulai semakin besar baru kita bisa jelaskan lagi berkaitan sama karbohidrat itu apa, protein itu apa gitu. Nanti bisa lebih kompleks lagi, semakin dia SMP, semakin SMA gitu, itu semakin lebih kompleks lagi gitu. Oke, baik. Jadi nggak textbook ketika ada makanan terus kita jelaskan ini kandungannya ini ya. Tapi lebih ke kamu setelah makan ini rasanya lebih enak atau lebih enjoy, lebih hangat gitu ya. Nah, baru karena manfaat dari si makanan tersebut adalah seperti itu gitu ya. Nggak langsung menjelaskan nutrisi, fun fact yang ada di dalamnya. Bisa bingung nanti anak-anak ya Mbak ya. Iya. Baik. Nah, berikutnya jangan jadikan makanan sebagai hukuman atau sebaliknya, jangan menjadikan makanan sebagai penghargaan gitu. Apa bahayanya ketika kita membiasakan hal seperti ini? Karena coklat itu menurut saya gitu ya, salah satu gift yang sangat diharapkan oleh anak-anak kita loh gitu. Dan mereka akan senang sekali ketika kita berikan itu, ketika mereka bisa berprestasi lebih dari harapan kita. Ya. Kalau soal ini lebih ke arah bagaimana kita bisa, sebenarnya kan makan itu adalah kebiasaan gitu ya Mas ya. Jadi gimana caranya supaya kita tidak, bukan berarti juga langsung ekstrim gitu ya, tidak coba sama sekali gitu ya. Tapi kita bisa sebenarnya menjelaskan lagi-lagi gitu ya, menjelaskan sesuai dengan usianya, bahwa oh kalau dia terlalu banyak makan coklat, nanti giginya seperti apa, nanti kita bisa sambil bercerita juga tuh Mas gitu. Bahwa oh kalau kita jadikan itu hukuman atau penghargaan gitu ya, itu dia akan lebih ke tidak mengerti reasonnya apa di balik itu. Kenapa aku nggak boleh makan coklat? Kenapa aku nggak boleh makan kerupuk misalnya gitu ya? Kerupuk kan juga sebenarnya enak gitu ya, garing-garing, tapi sebenarnya kan isinya nggak ada juga gitu ya. Maksudnya itu hanya memang enak dibunyi aja gitu ya. Tapi kan kita bisa jelaskan gitu ya, efeknya apa di dalam, ya kandungannya seperti apa gitu ya. Kalau sudah makan coklat nanti giginya seperti apa, itu bisa kita jelaskan lagi reasonnya seperti apa gitu. Nah kalau misalnya kita jadikan itu hukuman atau penghargaan, itu akan lebih sulit sebenarnya gitu untuk kita anak jadi tidak memahami dan akhirnya terbiasa aja gitu. Dia akhirnya akan memunculkan perilaku itu, akhirnya
atau dia tidak memunculkan perilaku sesuatu gitu ya, akhirnya malah jadi reward atau jadi punishment aja gitu. Oke, jadi persepsinya nanti Gitu salah. sih. Gitu. Ini yang kita khawatirkan gitu ya. Jadi Betul, anak-anak salah betul. persepsi soal pemberian dan juga makanan Mm-mm, yang mereka betul. konsumsi gitu. Oke, yang Iya. terakhir Mm. adalah memastikan anak-anak untuk rajin dan mau rutin mengkonsumsi mineral atau air putih gitu ya. Iya, Nah, ini seberapa iya, penting hal tersebut dan bagaimana cara kita mendorongnya gitu. Karena iya, lagi-lagi sekarang tantangannya lebih lebih hebat lagi, makanan iya. berkarbonasi, minuman berkarbonasi dan juga minuman di pinggir Boba gitu jalan ya. gitu ya. Wah, yang warnanya warna-warni dan Yang indah dan murah itu ternyata di dalam itu banyak sekali kandungan gulanya. ya, ya. Bisa ini sih Mas, bisa lebih ke kita memanage dulu nih, mengontrol berapa menit sekali dia bisa kita tawarkan minum, misalnya atau setengah jam sekali gitu ya. Apalagi untuk kita bisa lihat ya, kan biasanya kalau anak-anak itu kan ada kadarnya ya, satu hari itu berapa mili gitu ya. Kita bisa kurang lebih lah ya bagi gitu ya, satu hari misalnya dibagi untuk berapa kali minum gitu ya. Jadi berapa menit sekali kita bisa sodorkan ke anak dulu gitu ya, ketika dia masih belajar minum tepatnya gitu. Jadi kalau misalnya dia belum mau masuk ya berarti nanti kita coba lagi berapa menit sekali lagi gitu. Jadi itu sih yang bisa kita pastikan minum air putih itu gitu. Cuma kalau sudah cukup besar gitu ya, kita perlu lagi menjelaskan sesuai dengan usianya yang tadi gitu. Kenapa air itu penting gitu untuk pencernaan dia gitu ya. Nanti misalnya berkaitan dengan dia konstipasi atau tidak gitu kan. Buang airnya lancar atau tidak gitu, itu bisa jadi cause and effect-nya tuh bisa jadi sebab akibatnya gitu. Kita bisa jelaskan juga kalau sudah lebih agak besar gitu ya. Cuma kalau agak kecil kita pembiasaan itu sih. Oke, baik. Sebisa mungkin dengan cara-cara yang lebih mudah dan bisa dimengerti oleh Betul, mereka gitu ya. Oke. Jangan betul. dijajarkan apa kandungan gizinya, perbedaan antara mineral dengan karbonasi. Wah, itu bisa pusing mereka. Baik, Mbak Arta, terima kasih Betul. sudah berbagi informasi Thank bagaimana cara you. kita kemudian membiasakan gaya hidup sehat kepada anak-anak kita, terutama soal kandungan makanan yang ada di makanan mereka sehari-hari. Terima kasih Mbak Arta, salam sehat Thank dan juga you. selamat Salam beraktivitas sehat. kembali. Ya pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita seputar bagaimana kita mengedukasi tentang pentingnya untuk gaya hidup sehat kepada anak-anak kita. Nah, di segmen selanjutnya nanti kita akan belajar dari salah satu kampung yang ada di Tangerang yang mereka bisa menjadikan wilayahnya sebagai tempat untuk ketahanan pangan, untuk mensuplai kebutuhan sayur mayur dan juga kebutuhan pokok para warga mereka yang ada di sana. Kita akan bahas nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Sesuai dengan janji saya tadi, di segmen kali ini kita akan berbincang dan juga kita akan berbagi pengalaman ya dari salah satu kampung, yaitu Kampung Tidar yang ada di Kota Tangerang. Ini salah satu kampung yang bisa mengubah wajah kampung mereka yang semula kumuh gitu, kemudian menjadi kampung tematik dan juga kampung yang bisa menghadirkan ketahanan pangan untuk warga mereka sendiri. Nah, kita akan membahasnya. Sudah bergabung bersama saya Bapak Idris Hairudin selaku Ketua Proklim Kampung Tidar Kota Tangerang. Selamat pagi Pak Idris. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Hari Pangan Nasional tanggal 16 September Pak Idris. Kita akan bahas dan banyak belajar dari Kampung Tidar bagaimana cara Bapak dan juga warga di sana supaya bisa gitu ya menghadirkan pangan-pangan yang datangnya dari kampung sendiri gitu ya, bukan dari kampung orang Pak gitu. Karena kebanyakan kalau di kota gitu ya, semua dari kampung orang dan kita di sini hanya menikmati saja. Oke. Nah, Pak Idris boleh cerita nggak gimana sih awalnya kemudian tertarik untuk mengembangkan konsep ketahanan pangan di Kampung Tidar ini Pak Idris? Sebentar, kalau masalah bertani, bertanam dan bercocok tanam, kami kan memang sudah lama ya mengembangkan itu. Tapi setelah terjadi COVID dan sebelumnya juga kami ketika terbentuk Kampung Tidar, kami sudah mempromosikan bahwa di Kampung Tidar itu ada penanaman pohon
yang membuat Kampung Tidari itu lebih sejuk, ya, lebih nyaman. Kemudian juga penyiapan oksigen juga bisa tercukupi untuk warganya. Oke, nah ini kan bukan wilayah persawahan gitu ya, karena masih di kota Tangerang juga gitu, masih wilayah pemukiman gitu. Gimana kemudian Iya. cara mengatur pola tanamnya? Lahan-lahan apa saja yang bisa dikembangkan, yang bisa digunakan sebagai tempat untuk menanam ataupun tempat berkebun? Karena sekali lagi kita tahu kota Tangerang sebagai kota satelit juga sudah mulai lebih banyak padat penduduk dan rumah-rumah di sana ya, dibandingkan lahan luas yang bisa dipakai untuk persawahan. Iya, untuk itu kan karena kita ada di daerah perkotaan ya nih, tepatnya di Ciledug ini, jadi kita bagaimana memanage supaya lahan-lahan sempit itu bisa kita gunakan. Jadi kita punya lahan kira-kira 600 meter yang dijadikan lahan perkebunan. Saya rasa itu mungkin tidak cukup buat warga di sekitar ya. Jadi saya mengharapkan dan mengajak mereka itu menanam di rumah masing-masing juga. Jadi untuk memperluas lahan. Oke, jadi tidak hanya lahan tidur atau lahan kosong ya, karena Iya. terkadang ada lahan-lahan yang luasnya seperti tadi yang Bapak jelaskan 600 meter, 400 meter, Iya. 1000 meter tidak Iya. terpakai gitu ya. Nah ini dikelola Iya. ya untuk kegiatan-kegiatan Iya. seperti ini gitu. Tapi mendeliver Iya. atau kita mengajarkan, mengedukasi masyarakat supaya bisa menanam, gimana Pak? Apa yang dilakukan Pak Idris dan teman-teman? Karena menanam itu proses yang terlihat mudah, tapi ketika aplikasi belum tentu tumbuh gitu. Iya. Jadi begini, kita itu menanam, mengajak kepada warga, kita berikan contoh-contoh, kita kumpulkan menjadi satu di suatu tempat agar mereka bisa melihat bagaimana kita praktek langsung ya, yang selama ini mungkin mereka cuma bisa lihat dari buku, dari internet, dari pembelajaran di sekolah ya. Kita coba kita kumpulkan mereka, kemudian di sini juga ada warga yang sudah diberikan pelatihan dari kelurahan selama 3 atau 4 hari waktu itu ya, ada beberapa. Jadi kita akomodir mereka, jadi kita jadikan sebagai narasumber. Nah, selain kami di Kampung Tidari itu melakukan contoh-contoh kepada warganya supaya mereka mencintai tanaman, mereka juga mau menanam, dan mereka juga akan berpikir, oh penting juga ya menanam kan, seperti itu. Oke, jadi mereka ikut terlibat langsung, dan tadi serunya adalah setelah mereka bisa menjadi tenaga pengajar juga ya, karena kalau kita mengajarkan ilmu yang sudah kita punya, membuat kita bisa jadi lebih paham dan lebih terampil biasanya untuk hal-hal seperti ini. Nah, ngomong-ngomong soal metode penanaman, karena kalau kita lihat kalau lahannya lahan tidur, masih ada tanah di sana, kita masih bisa pakai konvensional metodenya. Nah, kalau di rumah kan kebanyakan tembok, terus kemudian lahannya juga sempit. Kalau kita menggunakan polybag juga tidak maksimal gitu, karena sekali lagi tetap menggunakan media-media itu. Ada alternatif nggak sih yang dikembangin oleh Pak Idris dan teman-teman untuk mensiasati lahan-lahan yang sempit seperti ini, terutama untuk rumah-rumah yang kita tahu terasnya juga tidak gede-gede banget, tidak luas-luas banget. Iya, kita mengembangkan tanaman di rumah-rumah itu biasanya pakai pot. Kemudian kita berikan pupuk yang lumayan bagus supaya walaupun dia potnya sempit, akar itu bisa optimal seperti itu. Ya. Oke, jadi itu bisa mensiasati ya supaya suplai nutrisinya juga tidak berkurang gitu. Tapi ada cara lain nggak selain menggunakan media, karena media tanam sekarang variasinya banyak sekali nih Pak Idris gitu. Tidak hanya menggunakan media tanam tanah gitu. Ada metode-metode lain yang dikembangkan oleh Pak Idris dan teman-teman? Kalau media tanah kan kita lihat
kalau kita tanam di sekitar rumah itu kan kalau disiram tanahnya luntur ya. Jadi ngotorin lingkungan. Ubin. Ya, ubin. Akhirnya kita membuat media tanam sendiri yang ramah terhadap ubin-ubin itu sendiri ya. Jadi kalau disiram itu tidak luntur seperti tanah yang bikin merah-merah dan sebagainya. Kita buat saja kalau gitu dengan menggunakan bahan-bahan organik ya yang lebih ramah seperti itu dan tidak mengotori. Oke. Nah, menariknya juga ada hidroponik di sana. Ada hidroponik pipa, iya. terus kemudian ada yang menggunakan botol-botol bekas gitu. Nah, ini pengembangannya sampai ke sana gimana ceritanya, Pak? Karena sudah harus edukasi dulu ya cara tanam di media tanah, terus sekarang harus juga loncat kemudian ke metode-metode seperti hidroponik seperti ini. Karena ini ilmunya berbeda lagi dan cara penanganan juga berbeda lagi. Iya. Jadi kalau di hidroponik itu kan biasanya kita menggunakan air mengalir dan nutrisi yang kita berikan itu juga harus berkala ya. Jadi 2 minggu sekali kita ganti nutrisi, kita tambahkan nutrisi agar tetap pohon-pohon itu dapat nutrisi dan bisa tumbuh subur dan tidak menjadi mengecil karena kesuburan dari nutrisi-nutrisi yang kita berikan. Ngomong-ngomong soal suplai, Pak, nah ini biasanya kalau nutrisi buat hidroponik, pupuk, bibit, ini warga swadaya mengumpulkan uang sendiri terus membeli bahan baku atau ada bantuan-bantuan tertentu yang diberikan oleh dinas tempat? Kalau kebanyakan sih warga itu berinisiatif. Selama tidak ada bantuan, mereka bergotong royong, tidak mengumpulkan uang, tetapi siapa yang punya kemudian punya ide, uangnya ada, buat dan kemudian jalan seperti itu. Nah, akhir-akhir ini kita sudah mendapat bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup, khususnya dari Ketahanan Pangan. Itu kita sudah diberikan seperti bibit, seperti pupuk yang sudah jadi, cuman jauh ngambilnya ya, jadi kita kebanyakan itu membuat sendiri. Siapa yang punya dana, siapa yang punya ide, siapa yang bisa punya waktu, kerjakan seperti itu. Jadi mandiri ya, sudah mulai mandiri, sudah mulai sadar gitu ya, dan juga saling gotong royong tadi membantu. Kalau kita nggak ngerti gimana cara nanam pohonan A, nah bisa nanya sama tetangga yang sudah sukses. Nah nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, Pak Idris, seberapa besar manfaat kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat dari kehadiran tanaman-tanaman ini di wilayah mereka, baik tadi yang ditanam di lahan tidur ataupun yang ditanam di rumah mereka masing-masing. Kita akan bahas nanti ya pemirsa ya, usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya tadi Pak Idris ya dari Kampung Tidar sudah banyak berbagi bagaimana kemudian masyarakat di Kampung Tidar ini mulai terbiasa dengan tradisi menanam tanaman yang akan mereka konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau hal seperti ini bisa dilakukan di semua kampung gitu ya, bukan tidak mungkin kita bisa mewujudkan ketahanan pangan yang berasal dari wilayah kita sendiri gitu ya. Karena dengan kita menanam sendiri juga kita bisa lebih menghargai apa yang kita makan. Dengan kita menanam sendiri kemudian suplai oksigen juga bagus. Dengan kita menanam sendiri kita bisa jadi lebih cinta dengan lingkungan sekitar kita. Nah, kita akan lanjut berbincang dengan Pak Idris. Pak Idris, manfaat apa nih yang sudah dirasakan oleh Pak Idris dan juga warga sekitar dengan kehadiran ketahanan pangan ini, kebun-kebun kecil ini yang ada di wilayah, baik yang di lahan tidur ataupun kebun-kebun kecil yang muncul di teras-teras warga masyarakat Tidar? Jadi untuk hal ini kan kita bisa mengurangi pengeluaran ya, karena di masa pandemi COVID ini segala penghasilan dari segala macam sudut itu agak berkurang ya.
Jadi dengan kita bisa panen sendiri dan kita bisa mengambil dari kebun kita sendiri, otomatis pengeluaran kita juga akan turun gratis ya. Itu jadi untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi mereka sudah sadar, oh kalau saya nanam saya tidak usah beli sayuran. Oh kalau saya nanam saya tidak usah beli buah-buahan. Oh kalau saya nanam saya tidak usah beli bumbu-bumbu untuk masakan seperti itu. Jadi manfaatnya sangat besar sekali buat warga dan buat pengeluaran mereka seperti itu. Oke, untuk tanaman atau sayuran yang ada di lahan bersama seperti lahan tidur begitu, Pak Idris. Bagaimana proses penataannya, proses bagi hasilnya gitu. Karena ini kan ditanam bersama-sama beramai-ramai bukan di halaman masing-masing gitu. Bagaimana pengelolaannya supaya rata nih semua masyarakat yang tinggal di sana bisa menikmati hasil dari kebun tersebut. Nah, kalau itu sih kita istilahnya siapa yang butuh saja mengambil, siapa yang butuh saja panen. Jadi kita tidak menjatah mereka. Jadi siapa yang butuh hari ini kemudian ada ya diambil, dimasak. Siapa yang butuh kemudian ada butuh yang lain, ambil juga. Jadi kita tidak saklek istilahnya, tidak oh keluarga ini harus dapat segini, keluarga ini harus dapat segini. Jadi kita terbuka saja bagi warga itu agar mereka siapa yang butuh, siapa yang ngambil, jangan nanti ada kecemburuan sosial namanya kalau kita bagi-bagi kan. Kadang-kadang kita ya namanya manusia ya kan, kadang-kadang bisa adil, kadang-kadang juga bisa hilaf dan sebagainya. Jadi itu kita serahkan kepada mereka ya, siapa yang butuh saja, karena di sini lingkungannya sih sebenarnya masih lingkungan keluarga sih yang satu kampung ini itu lingkungan keluarga. Kesadarannya masih bagus, terlebih masih kerabat dekat ya di sekitar kampung tersebut. Jadi lebih mudah untuk tadi menjaga kebersamaan, menjaga gotong royong gitu ya. Jadi tidak tiba-tiba nanti cabai satu pohon hilang gitu ya. Karena tahu untuk ambil kebutuhan sehari-hari saja gitu ya. Mungkin kalau di tempat lain bisa jadi satu pohon itu udah gundul semua Pak. Cabainya hilang semua gitu ya. Tapi dari hasil yang ada sekarang, ini hanya untuk memenuhi kebutuhan hari-hari atau sudah mulai ada potensi untuk berbagi ke kampung lain dengan cara dijual begitu? Oh, kalau itu belum. Kita karena sih emang sifatnya swadaya, kita nanam bersama, kita biaya bersama. Jadi sampai sekarang kita tidak pernah menjual. Jadi kita untuk kebutuhan itu sendiri, kebutuhan warga sendiri. Oke, baik. Kita akan buka pertanyaan dari masyarakat Pak Idris. Ada beberapa penanya yang sudah menanyakan langsung melalui Instagram kami di @bincangsaat.tv. Saya akan bantu bacakan ya Pak Idris ya. Dari Rini _81. Saya tinggal di kontrakan nih Pak Idris. Bagaimana cara untuk berkebun untuk saya yang pemula dengan kontrakan ya luas lahannya standar begitu ya. Hanya 3x9 atau 3x10. Dengan teras yang mungkin hanya 1x2 gitu. Ada nggak sih tips yang bisa dibagi oleh Pak Idris dengan pengalaman-pengalaman mengelola kebun-kebun masyarakat yang ada di wilayah Tangerang ini? Silakan Pak Idris. Jadi untuk supaya maksimal lahan kita yang sedikit, kita tidak usah nanam yang ada di lahan yang sisa saja. Kan kita bisa menanam misalnya dari botol-botol air mineral, ya itu kan bisa digantung, kemudian bisa juga ditempel-tempel di tembok, ya jadi kita punya lahan sedikit tapi kita bisa nanam lebih banyak selain di lahan yang sudah tersedia, yang masih tersedia, jadi kita bisa seperti itu. Oke, dan juga tadi ya bisa menanam tidak hanya fokus di rumah kita sendiri, bisa di pekarangan orang lain atau di bagian depan rumah kita gitu ya. Ini kan bisa juga dipakai gitu ya Pak ya gitu. Jadi nggak fokus di tempat kita sendiri gitu ya. Bisa bagi hasil ya nanti ya Pak Idris ya gitu.
Iya, Jadi iya. kita yang nanam, tetangga kalau mau metik boleh silakan karena toh memang di lahan mereka gitu ya. Oh iya. Jadi jangan mempersempit pola pikir gitu ya. Karena lahannya sempit kita nggak Iya, nanam, iya, tapi banyak cara iya. kemudian bisa kita terapkan atau kita gunakan. Baik. Nah, Pak Idris, kalau bicara soal pemenuhan kebutuhan sehari-hari gitu, sudah cukup belum sih Pak dari tanaman yang sekarang yang ada di Kampung Tidar Tangerang ini, sudah cukup belum untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat di sana? Kami sih merasanya belum cukup sih, karena kita lihat tuh masih ada Yang belanja gitu ya. masyarakat yang belanja di tukang sayur, karena kan kebutuhan mereka dengan yang kita tanam berbeda. Kadang-kadang mereka butuh ini, kita belum siap, ya terpaksa mereka beli di tukang sayur. Kalau mereka pengen buah ini di tempat kita tidak ada, ya mereka beli di tukang buah. Jadi kami merasa belum cukup, dan insya Allah kapan-kapan mungkin kita bisa menanggulanginya dengan kerja gotong royong bersama warga. Oke, karena beberapa item mungkin sulit ya kalau untuk kita tanam di wilayah perkotaan. Ada beberapa jenis yang dia hanya bisa tumbuh di wilayah tertentu gitu ya. Dan kita tidak bisa kemudian membudidayakannya di wilayah kita, terutama mereka yang tinggal perkotaan. Nah, Pak Idris, boleh cerita nggak apa kemudian tantangan dan kesulitannya selama tadi menggerakkan warga, terus kemudian melakukan proses tanam gitu. Karena sekali lagi gitu, menanam aktivitas yang mudah, tapi kemudian sampai dengan proses dia tumbuh, merawat, dan sampai dipanen itu bukan hal yang semudah yang kita lihat di gambar gitu. Tantangannya sih ya, kalau saya bilang kompleks ya kompleks ya. Kita mungkin dari segi dana, atau mungkin kan kita kebanyakan masih ASN nih, keluarga pegawai negeri. Jadi walaupun mereka sekarang WFA, tapi kan kadang-kadang masuk ya. Jadi itu kita juga agak kesulitan, nanti siapa yang ngurus. Kita cuma punya satu kakak yang sudah pensiun, jadi itu yang jadi pokok, selalu ada di kebun gitu. Tantangannya kita yaitu pengaturan seperti itunya masih agak susah. Jadi pengelolaannya tidak bisa rutin gitu setiap hari pagi dan sore dikontrol karena tadi aktivitas juga gitu ya. Oke, tapi mungkin bisa melihat teknologi sekarang juga ada serba otomatis. Nah, mungkin juga ini bisa menjadi solusi nih Pak Idris untuk diterapkan juga di sana. Oke. Nah, kalau kita lihat kalau kebun itu kan hama ya, tantangan dan juga apa sih lawannya atau serangga-serangga ini menjadi musuhnya dari tanaman-tanaman itu. Ini juga terjadi nggak sih kalau misalnya di wilayah-wilayah perkebunan perkotaan yang saat ini dikembangkan oleh Pak Idris dan teman-teman? Ya, terjadi juga. Misalnya sekarang kan di kebun itu kan banyak tikus-tikus yang besar-besar itu ya. Itu juga makan sayuran itu juga. Kemudian masih ada belalang-belalang kecil juga makan sayur-sayuran. Kemudian masih ada ulet yang bisa semalaman itu bisa makan satu pohon ya, sayuran yang kita tanam. Itu juga masih agak sulit. Kita mau semprot dengan pestisida, dengan racun serangga, kita juga takut kalau sayurannya itu akan tercemar. Ini juga masih jadi dilema buat kami ya. Kalau tikus mungkin kita bisa kasih racun, nggak pengaruh terhadap pohonan ya. Tapi kalau belalang, kalau ulet itu karena dia nempel di pohon, kita semprot ya, kita ngerinya sayuran itu sendiri tercemar pestisida. Nah, masih ada kesulitan. Kami belum bisa menemukan solusinya. Paling bisa dimatiin. Ada yang ngontrol, kalau dia ada melekat matiin gitu aja baru. Oke, jadi mempertahankan supaya tidak menggunakan bahan kimia ya, pestisida, tapi makanan ini bisa menjadi asupan organik yang juga sehat untuk kita gitu ya. Nah, ini bisa menjadi informasi juga nih untuk pemirsa ataupun para pakar yang memiliki ilmu gitu ya, bisa langsung ke Kampung Tidar ya Pak ya, bisa mengedukasi masyarakat di sana gimana sih cara organik tanpa harus mencemarkan lingkungan agar tadi hama-hama tadi
kemudian tidak mengganggu tanaman masyarakat di sana. Oke, baik. Pak Tidar, kita harus jeda dulu ya. Nanti di segmen selanjutnya kita berbagi tips nih bagaimana cara kita bisa mengembangkan kebun-kebun seperti ini, kebun-kebun kecil di wilayah-wilayah perkotaan, terutama khususnya di wilayah Tangerang dan juga wilayah sekitar Jakarta. Kita akan jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, di segmen kali ini kita akan berbagi tips nih pemirsa. Bagaimana cara kita memulai menanam untuk pemula dan juga di lahan yang terbatas. Nah, saya akan mulai dari tips yang pertama adalah menentukan lokasi. Pastikan lokasinya yang kita pilih ini harus terpapar sinar matahari gitu. Karena sekali lagi proses fotosintesis itu menjadi hal dasar bagi sebuah tumbuhan gitu ya. Ketika kita penempatannya juga tidak benar atau tidak baik, nah bisa jadi tumbuhan kita nggak tumbuh. Tapi kita tanya Pak Idris. Pak Idris sendiri gimana Pak untuk penentuan lokasi di wilayah kebun tersebut gitu? Apakah yang harus terpapar sinar matahari atau ada pertimbangan lain nih untuk hal-hal seperti ini? Terutama untuk lahan-lahan yang sempit ya, karena tidak semua rumah kemudian matahari pagi langsung menghadap ke pintu depan gitu ya. Ya, untuk itu saya biasa memberikan tip kepada warga di sekitar sini itu, kalau kita nanamnya agak ke dalam, ya, kemudian kita pilih-pilih tanaman, ada tidak tanaman yang butuh matahari penuh, atau ada tidak tanaman yang selalu keadaannya harus basah, kedap air. Nah, itu bisa kita pilih-pilih jadinya. Kalau yang perlu matahari banyak, itu kita usahakan cari daerah yang agak terbuka, walaupun beberapa jam saja ya. Kemudian kalau untuk tanaman yang agak butuh air banyak dan butuh kelembaban, itu bisa kita tanam di tempat yang agak terlindung. Jadi tinggal kita milih jenis tanaman apa yang bisa tahan air dan jenis tanaman apa yang butuh matahari lebih banyak ya, supaya mereka semuanya bisa berkembang, bisa tumbuh subur dan sebagainya. Karena tadi peletakan menentukan ya, jenis tanamannya juga harus tahu gitu. Jangan salah nanti yang butuh matahari banyak taruh di dalam, malah tidak kena matahari layu gitu dan nggak tumbuh besar gitu. Nah, salah seperti itu aja sudah kemudian pertumbuhannya juga bisa terganggu. Tips yang berikutnya adalah jenis tanaman. Untuk pemula kita harus memilih jenis tanaman yang jangan terlalu sulit perawatannya gitu. Karena ketika kita memilih tanaman-tanaman yang sulit juga akan sulit perawatan, ya tidak akan tumbuh dan cenderung mati. Apa sih kemudian tanaman yang mudah untuk dirawat? Nih, contohnya adalah timun, terus lettuce atau selada, cabai dan juga tomat. Kalau Pak Idris sendiri bersama warga, ada nggak sih tanaman-tanaman khusus yang buat pemula gitu ya, yang diberikan kepada masyarakat? Misal contoh si Ibu A, dia baru mulai menanam, nah dikasih tanaman hanya jenis ini saja gitu, karena kalau dikasih yang lain bisa jadi malah tidak tumbuh nanti. Tanaman yang bisa tumbuh cepat itu bisa tahan juga perawatannya tidak sulit itu, seperti sayuran kangkung itu ya, kangkung. cepat ya, kemudian gampang juga nanamnya. Kemudian ada bayam, ada sawi, itu juga perawatannya agak lebih mudah ya. Jadi untuk ibu-ibu, saudara-saudara pemula supaya nanam jenis-jenis tanaman seperti itu ya, yang mudah perawatannya dan mudah juga pemupukannya ya. Oke, jadi tanaman-tanaman seperti ini bisa menjadi awal gitu ya untuk kita membiasakan budaya atau tradisi menanam gitu. Jangan tanaman-tanaman yang sulit gitu, karena nanti ketika kita menemukan hasil yang negatif ternyata tidak tumbuh, nah kendur lagi, terus mengurungkan niat lagi untuk menanam gitu. Jadi pilih tanaman-tanaman tadi ya, selada lah, kangkung ya, tinggal tebar, kasih air, tumbuh. Berikutnya adalah peralatan berkebun, Pak Idris. Seberapa penting sih kemudian kita harus lengkap nih punya peralatan berkebun, atau justru ini hal belakangan nanti yang harus kita siapkan?
Iya, jadi kalau peralatan berkebun, kalau di lahan tidur di kebun-kebun itu kan kita yang paling utama itu kan cangkul ya. Mhm. Karena untuk menggemburkan tanah di kebun-kebun itu kita perlu cangkul. Nah, kalau untuk di rumah-rumah, karena kita medianya seperti tadi di awal saya udah kasih tahu, medianya kan yang kita ngoplos sendiri, yang kita Ya. buat sendiri itu kan ringan. Nah, jadi tidak usah perlu cangkul. Kita cukup kalau di tempat tukang-tukang pupuk itu Ya. ada Skop. seperti sekup-sekup kecil, sekup-sekup kecil. Kemudian kita siapin pengki atau ember buat ngoplos dan kemudian kita masukkan ke dalam pot atau ke polybag atau ke lahan yang akan kita tanami. Saya rasa kalau alat paling seperti itu saja. Oke. Media tanam terakhir nih. Ada tips tertentu nggak untuk media tanam? Apakah untuk memulai lebih baik menggunakan tanah atau sebaliknya bisa mulai langsung dari hidroponik? Kalau media tanam sih kita kalau yang di lahan terbuka di kebun itu kita emang tanah kemudian kita lapisin dulu dengan media tanam yang kita buat. Kalau di rumah itu kan kita buat saja itu yang kita buat juga, tapi tidak perlu banyak tanah ya. Kemudian kalau yang di kebun itu pupuk kita pakai pupuk yang kita buat, pupuk organik, karena itu tidak mengubah struktur tanah. Kalau pupuk-pupuk jadi dari pabrik-pabrik itu kan kadang-kadang struktur tanah itu jadi berubah, kadang-kadang jadi mengeras, padat, dan tanahnya juga bisa hancur dan jadi melekat gitu. Jadi itu yang harus penting ya kita untuk hindari. media tanam tadi ya, kita harus pilih dengan baik, tentukan dengan baik. Pak Idris, terima kasih karena waktu kita terbatas. Terima kasih sudah berbagi informasi di Hari Pangan Nasional kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat. Salam sehat Pak, salam untuk teman-teman di sana. Amin. Ya. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, kita akan bertemu esok hari dengan tema yang berbeda. Saya Imam Asyari pamit, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa.